Oke, selamat datang eh, di Harmoni Psikologi Ya, Universitas Merdeka Malang. Ya, selamat datang. Kita hari ini spesial, kita kedatangan tamu yaitu dari Kak Elina, ya, dari divisi performer di CV sebelah. Kemarin Kak Elina sudah banyak menjelaskan yang hari ini akan kita diskusikan lebih dalam lagi, yaitu tentang daddy issue. Jadi Elina kemarin sudah menjelaskan banyak di kontennya dia. Nah, kali ini kita undang untuk lebih menjelaskan lebih dalam lagi bersama di divisi FGD ini. Nah, kita ada dari saya sendiri, dari Elmi Utama sebagai moderator pada siang hari ini, kemudian ada Kak Cindy, dan kemudian ada Kak Elina. Oke, sesuai tadi tema kita tentang daddy issue. Yang pertama, menurut kalian nih, apa sih daddy issue itu? Kan sering banyak orang ngomong daddy issue. Kan kalau apakah 11-12 dengan sugar daddy ya? Apakah yang sejenisnya itu, kan kita juga nggak tahu ya. Ini mungkin mau memberi informasi dulu untuk para penonton ini, kan kadang masih asing yang dengan daddy issue. Apa sih daddy issue? So Inggris lu ya, kan gitu nggak bisa ya. Jadi perlu dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan mungkin dari Kak Elina dulu. jadi dari data yang aku temui itu dari isu itu deskripsi jelasnya tuh secara singkatnya itu jadi hubungan anak yang nggak baik sama ayahnya, dan itu mungkin bisa terjadi karena trauma masa kecil atau enggak hubungan dia sama ayahnya itu nggak dekat gitu. Ya, jadi hubungan yang apa ya, yang kurang dekat gitu ya antar orang tuanya. Mungkin dari Kak Cindy bagaimana tanggapannya? Ya sebenarnya aku juga nggak terlalu tahu sebenarnya apa, soalnya sebenarnya daddy issue itu kan bukan termasuk dalam istilah psikologi, kayak istilah ngetrennya aja gitu kan. Ya intinya tuh trauma karena hubungan nggak baik antara dia sama ayahnya, setauku gitu. Jadi kayaknya yang gampangnya tuh kita lihat daddy issue tuh lebih kayak hubungan orang yang trauma menjalin hubungan yang lebih intens sama orang lain, kayak gitu. Nah, aku gitu. Ya, berarti pada intinya kan daddy issue itu kalau kita ngerti ya, yaitu tadi ya yang dijelaskan oleh Kak Elina dan Kak Cindy. Pada umumnya daddy issue itu hal yang dimana seseorang itu jauh akan kasih sayang atau perhatian ya, pendekatan oleh ayah. Namanya daddy kan nggak mungkin ibu ya, daddy itu orang tua, ayah. Mungkin ketika ayahnya sedang ada lebih dalam kesibukan atau apa-apa mungkin ya gitu ya. Tapi apa sih faktor-faktor yang memicu daddy issue itu bisa terjadi pada seseorang? Mungkin dari kakak-kakaknya beberapa faktor yang bisa mempengaruhi, bisa terjadi. Kan nggak mungkin nih hal tersebut tiba-tiba terjadi, kan nggak mungkin. Pasti ada faktor internal maupun eksternalnya dia yang membuat perilaku tersebut itu terjadi. Mungkin dari Kak Elina dulu mungkin. Jadi dari isu itu mungkin bisa terjadi ya dari hubungan dia yang nggak dekat sama ayahnya, mungkin ayahnya sibuk kerja atau enggak komunikasi yang kurang gitu, dan mungkin kayak dari sisi lain juga mungkin dari ayah, mungkin sebagai seorang ayah dia secara emosional atau enggak secara persiapan tuh belum siap sebenarnya menjadi seorang ayah. Jadi dia tuh kayak belum mengerti sepenuhnya peran dia sebagai orang tua tuh kayak gimana. Jadi dampaknya dia ke anaknya, dan ya aku pernah mengalami hal itu dan mungkin beberapa orang sekitarku juga mengalami hal itu. Jadi kita tuh kayak yang paling ngaruh itu buat relationship kita sih, kayak kita tuh kayak haus validasi dari seorang laki-laki. Kita juga kayak butuh peran sosok cowok yang bisa ngarahin kita ke arah yang benar, ataupun hal-hal yang kayak gitu sih yang aku alamin dan orang-orang sekitar aku alamin yang ngalamin di isu ini. Mungkin dari Kak Cindy mau ditambahkan?
ada kan tadi penyebab ya, biasanya emang karena ayahnya yang kurang perhatian. Juga ada lagi aku pernah dengar itu karena kejadian pelecehan di masa kecilnya itu juga bisa. Sepengetahuanku pernah baca-baca ya. Pelecehan dari ayahnya sendiri gitu. Nggak cuman mungkin kayak ada kasus yang bisa dari ayahnya juga dari orang lain yang lawan jenis yang jelas itu kayak mungkin entah dia nggak punya ayah jadinya dia dilecehkan sama orang lain. Jadi karena dia nggak punya sosok ayah kan, jadi ketika ada orang ngelecehin dia udah ada dampak ke pemikirannya kayak oh ternyata cowok gitu ya kayak gitu. Jadi kalau dari Mbak Ulia nih yang barusan datang ini ibu kita ya bisa mungkin tahu apa sih penyebabnya terjadinya daddy issue ya, bukan sugar daddy loh ya, ini daddy issue gitu kan. Padahal sudah dandan nih. Kalau mau ada tentang daddy ternyata beda ya. Enggak. Oke, kalau secara garis besar kurasa sudah dijelaskan semua tadi sama Elina. Itu sudah cukup menjelaskan kalau untuk tentang apa yang bisa menyebabkan terjadinya daddy issues. Terus sudah ditambahin juga kan tadi sama Cindy, kurasa sudah cukup sih untuk sementara ini. Sip. Kita lanjut ke poin selanjutnya kali ya. Oke. Jadi isu ini kan atau lebih misalnya dari sisi cowok nih, dari calon daddy gimana? Ada nggak tambahan? Ini calon daddy kan? kalau ini ya saya yang tak lihat ya, kalau dari tadi kesimpulan yang tak lihat tadi mungkin memang namanya seseorang yang kekurangan kasih sayang orang tua gitu ya. Apalagi kalau perempuan kan istilahnya cinta pertamanya itu seorang laki-laki gitu ya, jadi benar-benar kerasa gitu. Kalau cowok sih aslinya beda ya, kalau penyampaiannya ke cowok dengan cowok gitu ya, jadi seorang ayah ke cowok itu beda gitu. Jadi bahkan bukan cinta pertamanya gitu loh, jadi kita malah apalagi ketika sudah agak besar lagi itu malah lebih jarang sekali bisa berhubungan dengan sosok seorang ayah gitu. Dari kecil aja kita sudah kayak kita itu dekatnya lebih dekat dengan seorang ibu dibandingkan dengan seorang ayah gitu. Tapi jadi, berarti daddy issues itu ke perempuan aja, laki-laki bisa nggak kena daddy issues? Mungkin bisa, tetap aslinya dasarnya sendiri menurutku itu rata-rata yang mengalami hal yang hampir sama itu mungkin itu juga termasuk daddy issue, karena dia sendiri ketika nanti ada titiknya itu dia akan akan pecah gitu loh, dengan permasalahan itu akan pecah bersama orang tuanya, yang mana dia akan mengatakan sendiri loh, memang dari awal itu aku nggak ada perhatian dari seorang ayah gitu, jadi seakan-akan malah melawan gitu loh, jadi perlawanan malahan gitu. Jadi kalau dari cowok ya gitu sih, dari pandangan dari cowok kayak gitu. Jadi kita memang nggak seperti cewek yang cinta pertamanya seorang ayah, tapi kita juga merasakan hal yang ketika nanti kita sudah mulai dewasa itu akan merasakan kita kekurangan kasih sayang dari orang tua. Kayak gitu. Itu. Okay. Itu jadi. Pasti Mas sebagai calon daddy. Ya, sebab akibat. Nah, kalau dari aku sendiri itu ketika menjadi seorang daddy ya, keren ya. Itu ya. Iya dong. Kayak jadi daddy insyaallah. Sesibuk apapun kita, tetap luangkan waktu untuk keluarga. Menurutku kayak gitu. Jangan sampai seorang anak itu kekurangan itu terlebih sampai terkena faktor-faktor daddy yang daddy issue tadi gitu. Oke, kita lanjut. Poin selanjutnya. Poin selanjutnya tadi kita penyebabnya apa? Ya, kita coba sih. Udah dong tadi faktor penyebab. Apa? Lah ya penyebabnya udah. Ini penyebab udah. Yes. Faktor penyebab. Nah,
ada nggak sih apa teman-teman kerabat kalian yang atau kalian sendiri yang bisa kalian ceritakan mungkin, terus bagaimana ini caranya ya, bagaimana caranya menanggapi itu? Apakah tiba-tiba langsung selamat tinggal, langsung terjun dari jembatan Suhat, kan nggak mungkin ya. Mungkin bisa lebih ceritakan mungkin dari kalian gimana sih menanggapi hal tersebut gitu loh. Terus mungkin dari kalian bagaimana caranya untuk bisa bertahan, survive dengan hal-hal yang tersebut seperti itu gitu. Mungkin dari Mbak Ulya dulu nih, yang sudah seneng dedi. Waduh. Aku cuman punya beberapa kasus yang menurutku mungkin salah satu faktornya adalah tentang daddy issues ya. Kalau bahasa sekarangnya kan daddy issues. Kalau dulu apa ya, kurangnya peran atau sosok dari ayah gitu ya. Itu ada 2 kasus yang terjadi, yang satu ke laki-laki, yang satu ke perempuan. Yang ke laki-laki yang terjadi adalah dia menjadi, salah satu faktornya aku rasa dari dia sendiri bilang, salah satu faktornya adalah dia itu kurang sosok ayah, jadi dia itu menjadi homoseksual. Dan yang dicari itu biasanya yang usianya jauh di atas dia. Jadi memang dia itu cuma pengen dipupuk sama laki-laki yang usianya jauh di atas dia. Tapi karena namanya hubungannya bukan pure hubungan darah, jadinya kan mereka melakukan hubungan badan. Nah, yang terjadi adalah karena dia sangat butuh, sangat haus kasih sayang dari seorang ayah itu tadi, dia sampai sekarang terkena HIV karena berganti-ganti pasangannya. Tapi waktu aku tanya kenapa sampai kamu melakukan hal itu, karena aku kaget ya. Dia bilang ya gimana, waktu kalau misalnya sama laki-laki terus yang lebih tua tuh kayak sama ada kayak katanya kayak disayang gitu sama laki-laki, soalnya ayahnya itu meninggal waktu dia dari kecil gitu. Jadi dia memang nggak ada sosok ayah. Itu yang pertama, itu yang terjadi di laki-laki. Yang kedua, ada seorang perempuan, dia masih remaja, mungkin usianya saat itu belum 17 tahun. Dia masuk ke lapas anak-anak. Kasusnya pembunuhan. Dan itu terjadi karena dia itu tidak punya sosok ayah, terus dia punya pacar. Dia jadinya merasakan akhirnya kayak disayang sama laki-laki. Jadi dia menuruti apapun yang pacarnya itu inginkan. Yang pacarnya itu mau apa itu dia turuti semua, karena dia merasa dia dilindungi sama sosok laki-laki tersebut. Setelah itu sayangnya dia hamil. Terus dia minta tanggung jawab laki-lakinya. Terus ternyata namanya apa ya, masih sama-sama muda, jadi nggak ada modal. Terus si cowok itu ngajakin buat ngerampok di rumah orang, begal. Terus jadi nyari rumah kosong, terus mau dicolong gitu kan. Ternyata pada suatu ketika rumahnya itu ternyata ada anak kecilnya. Si cewek panik, sama si cewek itu anaknya dibekep, terus ternyata meninggal, cowoknya lari. Jadi yang masuk lapas dengan keadaan hamil adalah wanitanya. Itu beberapa kisah nyata yang saya tahu secara langsung di hidup saya, dan salah satu faktornya adalah menurut aku tentang ini, kekurangan kasih sayang dari sosok ayah gitu, Mas El. Sedih ya, maksudnya bisa sampai seperti itu. Yang satu yang laki-laki udah kena HIV. Teman aku yang perempuan, aku nggak tahu kabar dia sekarang gimana karena kita tidak kontak ya kan, nggak bisa. Tapi yang terakhir aku tahu dia sedang mendapatkan bimbingan dan pelajaran di lapas remaja, seperti itu yang perempuan. Tuh, jadi kalian ini yang nonton, kalau kalian nggak punya kasih sayang jangan ngerampok ya, jangan ngerampok, nggak bagus ya. Salah dong, kan itu ngerampok karena disuruh cowoknya. Dia nurut sama cowoknya. Kalian sebagai perempuan jangan terlalu nurut pada tapi dia nggak terbuka sih sama ibunya. Mungkin kalau dia terbuka sama ibunya itu hal itu nggak akan terjadi sih, kan dia masih ada ibu. Ya itu cewek jangan sok-sok ngasih sembarangan. Jangan terlalu bucin, jangan bucin banget sama pacar. Kalau belum jelas. Kalau sudah jelas oke lah ya, tapi kalau belum jelas mohon dilindungi sendiri ya, dilindungi sendiri. Kalau nggak bisa minta bantuan oleh kami ya,
biar kalian tidak merasa sendiri ya, karena kalian pasti butuh tempat curhat yang baik, yang aman. Insya Mas Allah El kita siap jadi aman. ini ya. Ya. Siap menampung curhatan-curhatan wanita ya. Siap, saya siap ya, siap. Mungkin dari yang lain, dari Kak Cindy atau dulu. Elina. Kak Cindy dulu. Silakan. Oh ya, bagus banget. Yeay. Sejujurnya di lingkunganku nggak pernah nemu langsung gimana orang yang punya daddy issues itu. Jadi aku nggak ada kasus yang mau aku ceritain. Oke, berarti Kak Cindy ini belum menjumpai. Kalian kalau yang menjumpai ini silakan datang Kak Cindy biar Kak Cindy tahu ya. Ya. Oke, langsung dari Kak Elina. Kak Elina mungkin punya cerita pribadi atau cerita milik sendiri atau cerita punyanya sendiri atau orang lain mungkin. Silakan. Oke, aku bakal ceritain tentang diriku sendiri apa yang pernah aku alamin. Jadi hubungan aku sama ayahku dari kecil tuh cukup dibilang jauh sih. Karena ayahku tuh sibuk kerja. Awalnya aku pikir cuman kayak gitu aja kan. Cuman tahun 2020 sampai tahun 2021 adalah tahun yang berat buat aku karena dimana pada masa itu aku tuh ngelihat sendiri sama ngalamin sendiri mana ayahku itu berkhianat sama mamaku. Jadi pada tahun-tahun itu adalah tahun yang terberat karena bikin aku tuh ngerasa kayak ya marah, ya sedih, ya kecewa karena kayak yang aku pikirin cuman kayak oh aku nggak dekat sama ayahku cuman karena ayahku sibuk kerja, cuman kayak kurang komunikasi itu doang. Tapi ternyata ayahku tuh sampai melakukan hal yang nggak pernah aku pikirin sebelumnya tuh kayak bikin aku tuh kayak nggak terima, kayak pernah ngerasa dendam, cuman ya mau gimana lagi gitu. Tapi oh ya orang tuaku juga waktu itu hampir pisah, cuman bersyukurnya nggak sampai kayak gitu. Dan cuman yang aku lakuin atas apa yang terjadi waktu itu tuh aku jadi kayak aku awalnya emang kayak menyimpan dendam, menyimpan marah gitu kan. Tapi kayak semakin aku jalanin dengan perasaan yang kayak gitu, jadi bikin aku tuh semakin nyiksa diri aku sendiri. Jadi kayak aku juga pernah tuh curhat sama temanku yang ngalamin hal semacam itu. Cuman kayak kebetulannya bersyukurnya dari Tuhan, dia yang jadi orang yang bisa menjelaskan ke aku apa yang harus aku lakuin itu gimana. Jadi aku waktu itu kayak mikir kayak oh iya ya bener gitu, kalau kita nyimpan dendam, nyimpan marah, nyimpan semua emosi-emosi yang nggak baik buat diri kita sendiri, ternyata itu bikin kita tuh kayak terpuruk dan ngancurin diri kita sendiri. Jadi kayak temanku tuh nyaranin kalau ya udah terima aja ayahmu memang kayak gitu, terus kayak maafin, terus kayak menjalin hubungan yang baik lagi walaupun ayahmu pernah ngelakuin hal itu sebelumnya, ya dia tetap ayahmu gitu. Jadi kayak aku sampai sekarang berusaha tetap memaafkan ayahku. Oke, ya dari Kak Elina bicara tentang pribadinya dia, ya bagaimana dia harus berarti caranya keluar dari zona itu harus bisa memaafkan itu ya, dari Kak Elina ya. Semoga bisa bertahan selalu dan bisa diperbaiki lagi ya. Ya, amin. Nah, jangan nangis ya. Nanti kasihan Kak Ulia. Nah, penting jangan itu ya, jangan seperti yang tadi Kak Ulia ceritakan yang mana sampai merampok sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu. Itu udah dampak apa ya? Dampak next levelnya lah ya. Yang bisa terjadi karena jadi issues ini kita nggak bisa tahu orang-orang akan melakukan hal apa. Terima kasih Kak Lina sudah bertahan sejauh ini dengan kuat dan on track. Semoga bisa cepat baik-baik saja. Memaafkannya untuk diri sendiri biar lebih tenang. Tapi nggak apa-apa, take your time. Karena memaafkan itu kan nggak langsung bleng gitu ya.
Gak apa-apa. Benar. Pelan. butuh bertahap, harus ada prosesnya, tidak tiba-tiba langsung ya udah maaf aja udah oke. Nah, kan nggak bisa gitu ya, pasti butuh tahapan yang sangat banyak ya. Nah, oke, tadi Kak Ella sudah menyinggung caranya gimana sih ketika terjebak dalam hal tersebut gimana sih kita untuk mengatasi itu ya. Jadi tadi seperti tadi yang Kak Ella jelaskan, dia berusaha memaafkan bagaimana biar nanti agar kita tidak selama-lamanya terpuruk dalam hal tersebut gitu. Mungkin kalau dari yang lain gimana sih cara mungkin yang diketahui, mungkin memang belum kayak kita nggak mengalami mungkin, tapi ada nggak sih solusi untuk mereka yang merasakan hal tersebut? Mungkin dari Kak Ulia. Mungkin kayaknya kalau saran itu kita bisa dapatnya harusnya dari Kak Elina karena dia yang mengalami langsung. Gimana? Iya. Soalnya aku tidak mengalami ini kayaknya ya, karena saya tidak sosok ayah saya sangat-sangat ada buat aku. Jadi gimana kalau kita coba langsung tanya ke yang mengalami bagaimana dia sekarang, keren banget dia bertahan sejauh ini dengan trauma-trauma dan kesakitan-kesakitan yang sudah dialami di masa lalunya. Boleh? Gimana kita langsung tanya aja? Karena dengan dia berbagi pengalaman, berbagi pelajaran, mungkin itu juga bisa kan mengurangi ganjelan toksik racun-racun yang ada di dalam hati kan. Ya. Berbagi positif ya. Boleh Kak Elina, silakan. Kak Elina nih, tadi kan sudah ngasih tahu salah satunya caranya dengan memaafkan supaya tidak terpikirkan dalam hal tersebut ya, tidak terjebak di dalam jadi isu itu. Nah, mungkin ada solusi lain, cara tips and triknya bisa bertahan sampai titik ini ya, bisa selalu kuat itu gimana ya, biar teman-teman kita yang merasakan ini juga bisa survive juga gitu. Oke, jadi selain memaafkan, yang aku lakuin itu yang selanjutnya tuh minim ekspektasi sih. Minim ekspektasi tuh dimana kayak nggak usah lah kayak berharap gimana ayah aku kayak mikir kayak nggak usah lah berharap ayah bakal gimana gitu. Cuman kayak yang aku lakuin tuh kayak aku tetap menghargai beliau sebagai ayahku. Terus yang kedua itu kayak aku bilang ke diri aku sendiri kalau kasih sayang, cinta, dan semua hal yang bikin aku senang itu nggak semua hal itu aku dapetin dari luar. Aku bisa dapetin itu dari diri aku sendiri gitu. Oke. Itu aja. Apakah ada lagi mungkin yang selama ini membuat itu mungkin disemangatin seseorang atau gimana gitu, mungkin ada lagi? Oh, oke, ada lagi. Jadi kalau yang paling ngefek di aku ya, ini aku pribadi ya, yang paling ngefek di aku tuh relationship kan. Aku tuh gimana ya, mungkin atas apa yang aku alami dulu tentang perhatian, kurangnya kekosongan dan kurangnya perhatian dari seorang laki-laki. Jadi aku tuh kayak kesannya tuh kayak gimana ya, kayak mungkin kayak menuntut dan meminta validasi terus-terusan dari cowokku kan. Jadi kayak aku pernah ada di fase kayak gitu yang bikin dianya itu cowokku itu langsung kayak capek terus-terusan digituin. Jadi kayak solusinya aku waktu itu tuh buat relationship aku tuh kayak aku bilang ke dia apa yang aku alamin, gimananya. Terus setelah dia ngerti, terus aku tuh kayak gimana ya, kayak dia tuh mencoba untuk menenangkan aku gitu, dan aku tuh juga berusaha untuk diriku sendiri supaya nggak terus-terusan ngelakuin hal kayak gitu, dan nggak terus-terusan kayak ya pokoknya jangan berharap terlalu banyak dan jangan terlalu ekspektasi lebih ke dia gitu loh. Itu sih yang aku lakuin. Oke, itu yang dari tips. Tapi aku mau tanya ke Elina, boleh nggak? Boleh.
Kalau support dari teman-teman, kan maksudnya misalnya nih, karena aku tidak mengalami jadi aku nggak tahu ya. Salah satu cara misalnya cari teman yang banyak, jadi kayak waktunya itu bareng sama teman-teman itu ngaruh atau tetap berbeda? Ada rasa kosong yang dirasain atau bisa kok itu bisa nyembuhin juga? Bisa atau enggak? Dengan keluar sama teman-teman, melakukan hal-hal positif dengan teman-teman, itu bisa nggak mengobati walaupun nggak mungkin semua ya, sedikit sekian persen aja itu bisa atau tidak? Itu bisa buat ngobatin kekosongan yang ada. Cuman tergantung orangnya sih. Tapi ada beberapa orang yang oke, dia bakal nerima keadaan dengan ada teman-teman aja dia udah senang, udah bersyukur. Tapi kayak ada orang yang ketika dia mengalami daddy issue, dia tuh kayak aku nggak mau teman, aku maunya pasangan, aku maunya cowok yang ngertiin aku nggak dengan adanya teman-temanku aku nggak cukup. Ada juga sih Kak yang mikir kayak gitu, tergantung orangnya. Oke, beda-beda berarti ya. Nggak semua Iya, bisa iya. cuma sama teman. Ya, terima kasih. Tergantung setiap orangnya gimana dia bisa apa ya, bertahannya itu lewat mana ya. Pasti nyamannya dia di mana gitu ya. Jadi intinya ya cari kenyamanan. It's okay cari kenyamanan tapi yang baik ya, yang positif gitu. Jangan sampai kayak tadi yang Kak Ulia ceritakan, dan cari kenyamanan dengan orang lain tapi malah justru masuk ke area negatif, itu kan nggak bagus gitu. Malah bukannya masalah terselesaikan tapi masalah tersebut malah lebih bertingkat. Oke, mungkin gambaran besarnya daddy issue itu seperti itu tadi. Mungkin kita bisa bahas lagi, ada part 2-nya mungkin ya, ada part 2-nya. Nanti mungkin kita lebih dalam lagi. Kalau rame nanti kita lanjut part 2. Oke? Ya, oke. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih kepada Kak Elina sudah mau curhat ya, cerita, berbagi pengalaman pada kita dan para penonton nanti ya. Semoga nanti cerita dari Kak Elina bisa memotivasi seluruh remaja yang merasakan daddy issue supaya tidak terjerumus pada hal yang jelek ya. Bisa survive, bisa kuat dan bisa bertahan ya. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir hari ini ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, sampai jumpa.